di sini dari pukul 7 pagi sampai pukul 12 siang. Sebelumnya boleh saya tahu nama lengkap Ibu siapa? Nama saya Khafidul Romah, Sus. Biasa dipanggil siapa Ibu? Ibu Fido, Sus. Oh iya, baik. Baik Ibu Fido, saya catat terlebih dahulu ya Bu. Baik, untuk kabar Ibu Fido hari ini bagaimana? Saya lagi kesel, Sus. Kesal ya Bu? Iya. Nah, kalau begitu dari yang saya baca di pengkajian sebelumnya, itu alasan Ibu Fido masuk ke sini akibat Ibu Fido tuh merasa bahwa ada seseorang yang membisikkan sesuatu kepada Ibu. Apakah benar? Iya, Sus, benar. Kalau begitu saya izin untuk memperdalam masalah tersebut ya Bu. Iya, Sus. Saya akan menanyakan beberapa hal. Baik, yang pertama, itu seberapa sering Ibu Fido mendengar suara tersebut? Setiap saya sendirian, Sus, terutama saat mau tidur, Sus, malam hari. Biasanya ketika Ibu Fido mendengar suara tersebut, durasinya itu berapa lama Ibu? Kurang lebih 2 menit, Sus. Baik, kira-kira suara tersebut itu berasal dari diri Ibu sendiri atau dari luar diri Ibu? Dari belakang saya, Sus. Apakah Ibu yakin? Saya yakin, Sus, suara itu tuh jelas banget dan suaranya laki-laki. Nah, suara yang terdengar itu biasanya bersifat positif atau negatif? Negatif terus, Sus. Negatif terus? Iya. Biasanya suaranya berisikan apa? Kayak kamu tuh nggak berguna, kamu tuh bodoh banget sih, gitu aja nggak bisa gitu, Sus. Ketika Ibu mendengar suara tersebut, apakah ada rasa tidak nyaman? Yesus, rasanya tidak nyaman. Saya merasa cemas, gelisah, dan juga sedih. Kadang juga takut, Sus. Seperti itu. Baik Ibu, kira-kira dari rasa ketidaknyamanan Ibu, dari skala 1 sampai 5, kalau 5 itu berarti sangat tidak nyaman, kira-kira rasa tidak nyaman Ibu ketika mendengar suara tersebut dari skala 1 sampai 5 berapa Ibu? 4, Sus. 4. Ketika suara tersebut muncul, apa yang Ibu Fido lakukan? Biasanya saya diam saja, Sus, saya abaikan. Dan itu tidak berguna, Sus, tidak meredakan tentunya. Jadi ketika Ibu mendengar, Ibu diamkan saja dan tidak membantu. Iya. Nah, Ibu Fido, apakah Ibu Fido mau saya ajarkan salah satu teknik yang lebih efektif dalam mengatasi suara tersebut? Iya, Sus, mau. Baik. Nah, baik, hari ini itu kita akan berdiskusi mengenai salah satu cara atau metode mengatasi halusinasi, yaitu dengan cara menghardik. Apakah Ibu sudah pernah mendengar? Baru pertama kali ini, Sus. Nah, sebelum itu saya ingin memastikan terlebih dahulu nih, apakah Ibu Fido bisa membandingkan suara tersebut dari realita atau hanya bayangan Ibu? Dari bayangan saya, Sus. Untuk waktunya kita akan berdiskusi kira-kira sekitar 15 menit. Apakah Ibu siap? Siap, Sus. Untuk di ruangan ini, apakah Ibu berkenan? Saya berkenan, Sus. Baik. Kita mulai ya Bu. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian teknik menghardik. Jadi, teknik menghardik adalah cara untuk kita mengontrol halusinasi dengan cara menolak atau memarahi suara tersebut dengan tegas. Tujuannya supaya Ibu bisa merasa lebih berkuasa dan bisa membedakan suara yang memang dari realita ataupun hanya bayangan Ibu saja. Nah, yang perlu disiapkan adalah kemauan diri Ibu untuk konsisten menjalaninya. Baik, untuk
cara melakukannya nanti saya akan praktekkan terlebih dahulu, kemudian nanti Ibu Fido bisa mengikutinya. Oke sus. Baik, untuk caranya, misalkan jika suara itu muncul, Ibu Fido bisa menutup telinga seperti ini, kemudian Ibu teriak dengan keras, "Pergi kamu suara palsu, saya tidak mau mendengarnya." Oke sus. Silakan bisa dicontohkan lagi. Pergi, kamu tidak nyata, kamu palsu. Iya, betul sekali. Ibu bisa ucapkan dengan lantang. Tapi jika di luar ruangan seperti dalam keramaian, Ibu cukup ucapkan di dalam hati saja ya Bu. Oke sus, apa itu sus? Tadi seperti tadi yang saya sebutkan. Cuman versinya dalam hati saja. Baik. Bagaimana Ibu perasaannya setelah kita belajar untuk teknik menghardik? Alhamdulillah sus, lumayan lega. Nah, coba Ibu, saya ingin tahu apa tadi pengertian, tujuan yang disiapkan, terus cara melakukannya tadi bagaimana? Yaitu teknik menghardik itu menolak dengan keras suara-suara tersebut supaya kita tidak terpengaruh gitu. Ya. Terus untuk caranya sendiri, tujuannya sendiri tadi ya. Terus untuk caranya sendiri menutup telinga lalu berkata dengan keras, "Pergi, kamu palsu." Betul sekali. Kalau dalam keramaian cukup dalam hati saja. Betul sekali, bagus sekali ya Ibu Fido. Nah, nanti kalau Ibu Fido mendengar suara tersebut bisa dipraktekkan teknik menghardik tersebut sampai suara tersebut tidak terdengar lagi. Nanti kita masukkan ke dalam jadwal ya Bu. Ini saya ajarkan. Jadi ini ada 2 kolom. Iya. Yang satu M dan satu T. Kolom M itu berarti kalau misalkan Ibu mendengar suara dan Ibu melakukannya teknik menghardik, Ibu bisa centang. Tapi kalau misalkan Ibu mendengar suara kemudian tidak melakukan teknik menghardik, Ibu centang pada kolom T, yaitu tidak melakukan. Oke sus. Apakah Ibu paham? Paham sus, paham. Baik. Nah, selain dari teknik menghardik, saya juga ada teknik lain. Bagaimana kalau besok kita pelajari lagi? Baik sus. Ya. Nah, teknik berikutnya atau teknik di sesi berikutnya itu adalah cara mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap dengan orang lain. Iya sus. Ya, bagaimana kalau besok kita belajar tersebut? Baik sus. Baik. Untuk sesi berikutnya akan dilakukan jam 9 seperti biasa dan sesinya akan berlangsung sekitar 15 menit. Oh, oke sus. Ya. Untuk tepatnya mau di sini saja atau bagaimana Ibu? Di sini saja sus. Baik. Baik, untuk sesi pertama kita belajar teknik menghardik itu sudah selesai ya Bu. Iya. Bagaimana Ibu perasaannya? Lumayan lega, jadi saya lebih tahu cara untuk mengatasi masalah saya sus. Ya, alhamdulillah ya Bu, Iya. saya juga ikut senang. Nah, baik, sebelum saya pamit, apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak ada sus. Baik, saya izin pamit ya Bu. Iya sus, terima kasih. Ya, sama-sama, mari. Mari. Yeay.